Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, salam ta'zim kami kepada para kiai dan para sesepuh seluruh Nusantara. Kembali lagi dengan saya di channel Anak Sufi, yang dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang darah biru dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Setelah kami melakukan sowan kepada para sesepuh, ada buah kisah tentang asal-muasal Sang Kinasih Satrio Piningit. Menurut salah satu sesepuh, kami menceritakan. Ceritanya seperti ini. Bermula dari suatu malam, tanpa sebab, tanpa aba-aba, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang begitu kencang, seakan bagaikan petir yang menyambar angkasa. Wadah sang ibunda telah dipersiapkan. Ialah darah biru murni, keturunan para raja dan waliullah, calon panglima Nusantara. Seorang raja yang tak pernah diketahui oleh siapapun. Ia adalah dewa berbadan manusia. Namun, ia akan bernasib bagaikan rakyat yang pada umumnya. Kulitnya bersih dan bersinar. Senyuman bibirnya yang lembut meluluhkan hati bagi siapapun yang memandangnya. Sorot matanya begitu tajam, meski penuh dengan keteduhan dan hasrat haus akan pencarian. Hatinya selalu tenang, tenang dalam menghadapi apapun. Kecerdasannya di atas rata-rata manusia pada umumnya. Ia bagaikan dewa yang dengan kerendahan hatinya terhadap sesama dan bahkan kepada alam semesta. Waktu pun merangkak berlalu. Sang ayah pun akhirnya tahu bahwa suatu saat anaknya akan menjadi pemimpin yang besar. Tetapi karena sang ayah menyadari bahwa keadaannya akan begitu sulit, sehingga sang ayah pun menyerahkan buah hatinya kepada keluarga yang lebih mampu untuk mendidiknya, membesarkannya, dan untuk belajar berbagai macam makna kehidupan, agar kelak nantinya sang buah hati ini akan siap dengan berbagai pendidikan dan siap sebagai bakal pemimpin negara di Nusantara ini. Satrio Piningit tidak pernah tahu bahwa dia adalah sosok yang terbuang. Satrio Piningit akhirnya dapat mempelajari berbagai ilmu sebagai bekal seorang pemimpin. Meski tak jarang ia harus menerima berbagai ujian yang menyiksakan dada dan pikirannya, bahkan diuji dengan kemiskinan. Walaupun tegas, jujur, dan adil adalah bagian dari modal kehidupannya, namun ujian tetaplah ujian yang ia harus mampu untuk melewatinya. Untuk berbuat kebenaran dan kebaikan, Sang Kinasih Satrio Piningit tentunya didampingi oleh seseorang yang tua dan harimau putih. Tentunya lagi pendamping itu adalah seseorang yang tak kasat mata. Maka dari itu, Sang Kinasih Satrio Piningit ini berpuluh-puluh tahun mencari jati dirinya, sehingga akhirnya bertemu dengan para satria lainnya. Sejatinya pertemuan itu ialah agar Sang Satrio Piningit mampu untuk dididik lebih dalam lagi, dididik di tempat terbitnya kemurnian hati dan jiwa, yang selalu jujur, tanpa celah dan tanpa embel-embel duniawi, tanpa hiasan-hiasan yang wah. Di sana
akan nampak terlihat jati diri yang sesungguhnya dan keadaan yang benar-benar keadaan yang sesungguhnya. Seperti yang terlihat baik padahal sejatinya buruk, terlihat seperti buruk padahal sejatinya baik. Ada yang memang benar-benar baik, ada juga yang sesungguhnya memang benar-benar buruk. Tidak akan percaya ataupun akan lebih percaya bahwa dalam kemurnian hati dan jiwa tidak akan ada yang namanya kepalsuan. Yang ada hanyalah terang benderang beserta bayangan jejak kehidupan. Yang ada hanyalah kebesaran Sang Ilahi Robbi, siap penjuru kesadaran. Karena alam yang murni adalah alam yang tak terjangkau oleh panca indera. Alam tak kasat mata hanya bisa dirasa oleh kalbu yang kuat dan para pejuang yang tangguh. Sesepuh kami juga mendawuhkan bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit sejatinya bukan sosok asing di dunia yang tak kasat mata itu. Sang Kinasih Satrio Piningit sangat dihormati dan diakui keberadaannya sebagai sosok yang disegani. Dan tentunya ia memiliki karisma yang sangat kuat. Di dalam dunia tersebut, mereka sangat menghormati Sang Kinasih Satrio Piningit. Dari sini kita bisa lihat, kita bisa saksikan bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit adalah pemimpin di dunia nyata maupun di dunia gaib. Dengan kebesarannya, dengan rendah hatinya, dan segala pujian-pujian baginya, memang layak bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit adalah pemimpin bagi dunia gaib dan dunia nyata. Di sana yang sanggup melihat Sang Kinasih Satrio Piningit hanyalah yang mampu dengan kacamata batin yang tulus, tanpa dengan tertutup mata hati dan jiwanya. Ketika siapapun yang mempunyai kacamata tulus dengan hati yang murni, maka ia akan dapat melihat Sang Kinasih Satrio Piningit di alam gaib. Demikian juga pesona mata Sang Kinasih Satrio Piningit akan menyilau bagi yang mampu melihat. Akan tetapi sejatinya para mereka akan menutup tirai agar kondisi akan tenang dan terdiam. Namun di sisi lain mereka risau karena ia menyimpan banyak sekali rahasia. Satrio Piningit sendiri yang memang harus tetap dilindungi sampai tepatnya waktu dan menunjukkan di mana dia berdiri. Sudah selayaknya dia harus tersimpan, tetap tersimpan sampai waktunya nanti telah tiba. Mungkin sekian dulu untuk ulasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau banyak salah kata, saya minta maaf. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.